2. Menjelaskan kualitas data dalam KA. 3. Menerapkan KA generatif dalam kehidupan sehari-hari. 4. Menerapkan etika dan resiko penggunaan KA generatif. Dan yang kelima itu menganalisis comparative effect. Ya, di masa depan teknologi berkembang sangat cepat. Bagaimana menurut kamu kecerdasan artifisial dapat mempengaruhi cara kita belajar dan berinteraksi dengan informasi di era kita ini? Saya mau jawab. Oke. Kecerdasan artifisial dapat menjadi referensi dalam pengalaman belajar kita dengan berbeda dari bersesuaikan secara personal dan menggunakan akses informasi. Kecerdasan artifisial mempermudah belajar dan akses informasi dengan cara yang lebih personal. Oke, tuh. Jadi KA itu juga berguna buat kita sehari-hari. Karena apa? Dia juga bisa menjadi sumber referensi dari materi yang kita butuhkan, gitu ya. Nah, kecerdasan artifisial atau apa? KA. Kalau bahasa kerennya kita nyebutnya AI. Sudah tahu AI? Sudah pernah pakai? Nah, ini KA itu konsep luas tentang mesin yang bisa melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Tuh. Nah, seperti memahami bahasa, merencanakan, bisa juga bermain catur dan sebagainya. Tuh, salah satu cabang pendekatan dalam KA adalah pembelajaran mesin atau machine learning. Machine learning yakni cabang dari kecerdasan buatan atau AI yang berfokus pada pengembangan algoritma dan teknik yang memungkinkan komputer untuk belajar dari membuat prediksi atau keputusan berdasarkan data. Jadi di machine learning itu dia bisa belajar prediksi yang akan keluar seperti apa. Kalian punya IG kan? Pernah lihat ya di IG kan ada banyak jelajah itu konten-konten namanya. Biasanya kita sukanya makanan, pasti keluarnya makanan semua. Iya. Terus yang cowok mungkin suka kendaraan, biasanya yang keluar kendaraan, ya kan? Nah, itu salah satu menggunakan machine learning karena dia belajar kita maunya apa. Oh, mungkin preferensi yang suka itu, oh ini, jadi ditampilkannya sering ditonton itu. Oke ya. Selanjutnya machine learning kemudian berkembang menjadi deep learning atau bisa melakukan pembelajaran lebih kompleks dan toleransi kesalahan yang lebih longgar dibandingkan machine learning. Jadi dari machine learning berkembang menjadi deep learning gitu, dengan toleransi kesalahan yang lebih longgar. Deep learning berkembang menjadi KA generatif. Bedanya apa di sini? Nah, di KA generatif itu bisa mengenerate konten baru. Kalau tadi yang machine learning sama deep learning itu hanya memprediksi yang disukai, kalau yang KA generatif itu bisa mengenerate konten baru. Itu ya. Nah, KA generatif yang bisa diakses menggunakan website itu ada ChatGPT, sudah pernah pakai semua? Itu contoh dari KA generatif. Ada juga Copilot, Bing, DeepSeek, terus Gemini, Google, Grok, DALL-E, Midjourney, Sora, dan lain-lain. Nah, prinsip kerjanya seperti ini. Kita punya data lagi. Data lagi itu bisa berupa yang lain-lain. Contohnya di sini ada data lakinya hewan kucing dan anjing. Nah, dari data laki tadi dibuat algoritma pembelajaran
berbulu merah sedang marah. Nah, di AI algoritma pembelajarannya dia bisa mengenerate konten baru, ya kan? Tadi akhirnya dibuatkan gambar jelas seperti ini. Nah, betul kan? Tadi perintahnya apa? Buat gambarkan kucing berbulu merah sedang marah. Nah, jadilah seperti ini. Betul kan? Tuh. Nah, contohnya ada lagi. Biasanya kita minta buatkan puisi. Buatkan puisi pendek tentang kucing dan anjing. Nah, algoritma membuat teks puisinya. Dan jelas seperti ini contohnya. Nah, tuh sudah pernah pakai kan? Biasanya poinnya tepat kan? Nah, itu dia ambil dari data lapinya. Data besar yang sudah dibuat, akhirnya dia mencocokkan. Oh, ini algoritma seperti ini. Oh, poinnya seperti ini. Lanjut, kita coba membuat AI itu dari sebuah perintah. Kita contohkan ya. Oke, kita masukkan ke perintah ya. Contohnya, buatkan desain kemasan smoothie bernama sugar tenan, gelas plastik transparan dengan label berwarna hijau cerah dengan ilustrasi pisang ya, serta strawberry. Tambahkan slogan seger, sehat dan semangat menggunakan prosedur yang menarik dan menarik. Oke, kita tunggu dulu. Ini bisa mengenerate jadi yang kita inginkan seperti apa. Oke, kita tunggu dulu. AI itu bisa membuat ini. Nah, benar atau tidak tadi? Nah, ini salah satu contoh kalau Kak generatif itu bisa mengenerate dari perintah tulisan tadi kita buatkan jadi gambar. Ini ya. Ini kayak gini. Oke. Nah, dalam penggunaan AI juga kita harus mencermati etika dan resiko penggunaannya. AI itu sangat membawa banyak manfaat kan buat kita, membawa banyak kemajuan dan peluang dalam berbagai bidang. Namun perkembangan ini juga bisa menimbulkan sejumlah tantangan etika dan resiko yang perlu dipertimbangkan secara serius. Penggunaan AI harus diiringi dengan kesadaran etika agar tidak timbul dampak negatif bagi individu maupun masyarakat. Salah satu aspek utama dalam etika KA adalah memastikan bahwa teknologi ini digunakan secara transparan, adil, serta menghormati hak cipta dan kepemilikan intelektual. Risiko penyalahgunaan AI itu ya, potensi penyalahgunaan dan hoax. Hoax apa ya? Hoax apa? Informasi palsu. AI itu kita buat dimanapun kita buat perintah itu pasti keluar. Nah, jangan sampai kita membuat konten itu menggiring informasi palsu atau hoax.
sehingga akan menghasilkan data yang tidak objektif, tidak akurat, tidak efektif maupun tidak. Yang ketiga, pelanggaran privasi dan keamanan data. Ya. Tuh. Nah, itu disebutkan identifikasi, melacak atau memantau aktivitas lokasi atau perilaku tanpa sepengetahuan persetujuan dari yang penggunanya. Tuh. Yang kedua, mengubah, menghapus atau mencuri data yang sifatnya sensitif, rahasia atau penting. Tuh. Oke, yang ketiga, membuat profil diskriminasi atau memanipulasi berdasarkan data yang diketahui oleh Bapak. Tuh. Berarti juga kan bisa jawabannya itu bersifat bias, harus konfirmasi. Itu. Nah, yang keempat itu menyebarkan informasi palsu atau hoax, ya, menyesatkan atau merusak, dapat mempengaruhi opini, sikap atau perilaku. Jadi KA itu kalau nggak digunakan dengan bijak itu bisa menyebarkan hoax, informasi palsu. Bisa kita diadu pakai AI, bisa. Contohnya, misal ada artis ini dikabarkan meninggal, padahal dia nggak meninggal. Iya kan? Banyak kan kayak gitu ya. Nah, itu penyebaran informasi palsu. Ada teknologi deepfake atau gabungan dari kata deep learning dan fake. Apa fake itu? Palsu. Oke, deepfake adalah teknik memanipulasi gambar, suara, video dengan KA sehingga ketika konten baru yang terlihat asli dan menyakitkan. Pasti kalian juga asing karena ada berita-berita hoax ya. Misal Pak Presiden ngomongnya begini, padahal itu AI. Kita harus kita bahwa ini AI atau tidak, ini fake atau tidak, ya kan? Nah, kita harus waspada dengan informasi apalagi yang diikuti AI. Selanjutnya bisa ada lembar kerja strategis itu kita menganalisis gambar mana yang AI mana yang tidak. Ada dua gambar nih, ya, ada yang AI, ada yang asli. Nah, kalian telah di sini yang mana yang AI mana yang tidak, berikan alasannya. Silakan dituliskan nama, kelas dan jawabannya. Oke, sudah selesai diskusinya? Oke,
Oke, tepuk tangan dulu. Jadi hasil diskusinya tadi gambar satu itu buatan AI atau enggak? AI. Sudah jelas ya, kayak jumlah jarinya itu tidak normal ya. Sepatunya itu ada yang beda sebelah, kakinya ada yang nyatu sama kaki yang dewasa gitu ya. Terus yang gambar dua asli. Karena apa? Terlihat dari ekspresinya itu natural gitu ya.